Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Iva Risma dari PGM 6B dengan NIM 210201053 dari UNU Sunan Giri Bojonegoro. Nah, di sini saya akan membahas mengenai konsep bimbingan konseling. Jadi, di sini kita membahas bimbingan dulu itu apa dan konseling itu apa. Nah, di sini bimbingan merupakan terjemahan dari guidance yang artinya itu menunjukkan, membimbing, membantu, menentukan, mengatur, memimpin dan memberi saran. Nah, di sini bimbingan itu merupakan bantuan yang diberikan, di sini bahasanya untuk pendidikan, jadi yang diberikan bantuan dan saran itu adalah siswa dalam rangka upaya menemukan pribadi, mengenal lingkungan dan merencanakan masa depannya. Nah, kemudian apa itu konseling? Nah, di sini konseling itu merupakan dari kata konseling dalam bahasa Inggris itu dari to counsel yang mengartikan memberikan saran, nasihat atau memberikan anjuran kepada orang lain secara tatap muka. Nah, kemudian konseling ini merupakan bagian dari bimbingan baik secara layanan maupun sebagai teknik. Jadi di sini layanan konseling itu sebagai jantung hati layanan bimbingan. Kemudian apa itu hubungan bimbingan dan konseling? Kalau bimbingan selalu dirangkai dengan konseling, itu dikarenakan bimbingan dan konseling itu suatu kegiatan integral yang saling terhubung dan yang erat hubungannya karena saling melengkapi dalam membantu siswa atau orang lain dalam memecahkan suatu permasalahan dan mengubah pola hidup seseorang untuk menjadi lebih positif, sehingga siswa dapat mengarahkan hidupnya sesuai dengan tujuannya. Kemudian di sini ada perbedaan antara konseling dan psikoterapi. Konseling itu berpusat pada masa kini dan masa yang akan datang. Kemudian jika psikoterapi itu berpusat pada masa lalu dan masa kini si individu. Kemudian konseling tidak dianggap sakit mental, sedangkan psikoterapi si individu itu dianggap sakit mental, dianggaplah orang itu punya sakit jiwanya. Kemudian dalam konseling itu mempunyai nilai-nilai yang tidak harus ditekankan. Berbeda dengan psikoterapi, ada nilai-nilai yang harus ditekankan. Kemudian jika konseling itu berpusat pada tingkah laku, berbeda lagi dengan psikoterapi itu berpusat pada pengobatan. Teknik-tekniknya itu dipakai karena dianggap mempunyai sakit mental. Nah, di sini fungsi bimbingan konseling sendiri itu ada 5. Yang pertama, fungsi pemahaman. Yang kedua, fungsi pencegahan. Yang ketiga, fungsi pengentasan. Yang keempat, fungsi pemeliharaan. Dan yang terakhir, fungsi advokasi. Nah, kemudian di sini ada landasan bimbingan konseling. Di sini landasannya adalah filosofis. Filosofi sendiri merupakan landasan yang terkait erat dengan makna dan hakikat. Hakikat bimbingan konseling bertumpu pada hakikat manusia dan tujuan serta tugas kehidupan. Oleh sebab itu, landasan filosofis menjadi landasan yang memberikan arahan, pedoman dan pemahaman bagi konselor dalam melaksanakan setiap kegiatan bimbingan dan konseling yang dapat dipertanggungjawabkan. Nah, untuk selanjutnya kita akan membahas lebih lanjut mengenai bimbingan konseling, mengenai definisi bimbingan konseling perkembangan, tentang tujuan bimbingan konseling perkembangan, karakteristik, fungsi dan peran guru sebagai pembimbing, struktur program BK, evaluasi program. Nah, di sini definisi bimbingan konseling perkembangan fokus pada kebutuhan siswa dan ini melibatkan tim sekolah dan orang tua. Guru pembimbing atau konselor bertujuan mencapai tujuan perkembangan dan memfasilitasi tugas perkembangan dan meningkatkan kompetensi. Pendekatan ini memperhatikan lingkungan siswa dan mengakui pentingnya tugas perkembangan untuk kebahagiaan dan kesuksesan.
Nah, kemudian tujuan bimbingan konseling perkembangan ini ada beberapa. Yang pertama adanya penerimaan diri, memiliki pemahaman tentang diri, merencanakan kegiatan penyelesaian studi, perkembangan karir, serta kehidupan siswa di masa yang akan datang. Jadi di sini konselor atau guru pendamping bisa membantu siswanya untuk mengembangkan bakatnya yang bertujuan baik untuk di masa yang datang. Kemudian membantu mengembangkan seluruh potensi dan kekuatan yang dimiliki siswa seoptimal mungkin. Nah, di sini guru sangat membantu untuk proses penguatan terhadap potensi siswa dan menyesuaikan diri dengan lingkungan pendidikan, masyarakat, dan lingkungan kerja. Di sini kadang banyak siswa yang belum emosinya belum terkendali. Jadi di sini guru sebagai pendamping konselor dapat membantu siswanya dalam mengembangkan potensinya dan emosinya. Kemudian mengatasi hambatan dan kesulitan yang dihadapi siswa dalam belajar, dalam kehidupan sehari-hari, dalam masyarakat, dan lingkungan kerja pun bisa. Kemudian karakteristik bimbingan konseling di sekolah itu menjadi bimbingan perkembangan yang edukatif, yang dapat mengembangkan dan outreach. Di sini adalah proses bantuan untuk individu agar dapat mengembangkan dirinya sendiri. Jadi dirinya sendiri itu mengetahui apa potensinya yang harus dikembangkan dan itu dapat membantu di kehidupan yang akan mendatang. Kemudian juga bisa membuat pilihan sendiri tanpa bantuan orang lain dan memikul tanggung jawabnya. Kemudian fungsi dan peran guru sebagai pembimbing. Di sini yang pertama membantu proses peserta didik memahami diri dan lingkungannya, memfasilitasi perkembangan kepribadian peserta didik. Peserta didik membutuhkan apa, itu guru pembimbing berusaha untuk memfasilitasi, menjembatani agar potensi peserta didiknya itu tersalurkan. Membantu menentukan minat, bakat, dan potensi. Jika si peserta didik masih bingung tentang potensi apa yang dimilikinya, guru dapat mengarahkannya. Kemudian mengantisipasi dan mengatasi masalah peserta didik, apa yang terjadi, apa yang dialami masalah siswa, guru dapat membantunya. Kemudian meluruskan pemikiran dan tindakan yang tidak baik, memberikan bantuan dalam masalah pribadi dan sosial, membentengi peserta didik dari hal-hal negatif, membantu mencapai tugas perkembangan. Kemudian ada struktur program BK perkembangan. Di sini ada layanan dasar bimbingan, layanan responsif merespon masalah-masalah. Kemudian ada sistem perencanaan individual membimbing siswa dalam merencanakan, memonitor, dan mengelola perencanaan pendidikan. Kemudian ada evaluasi program bimbingan perkembangan. Nah, di sini evaluasi program BK penting untuk memastikan efektivitas dan relevansi, dilakukan melalui data kepuasan siswa, hasil akademik, partisipasi, dan pemantauan perkembangan siswa. Nah, proses pembimbingan terarah dengan sebagai teknik konseling, memperhatikan aspek fisik, emosional, sosial, kognitif, dan lain-lain. Itu saja yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.